awalnya berpikir mungkin orang Korea yang mabuk kali ya di depan gitu, kayak orang lewat jalan. Tapi itu ternyata enggak, itu kayak kita ngerasa suaranya itu ada di kamar kita. Terus kayak kita sempet ada momen aku sama cutting aku itu lagi mainan HP gitu, terus habis itu ada yang ketawa. Awalnya aku kayak mungkin HP-nya cutting aku kali ya, terus kok suaranya makin deket gitu. Terus aku tanya ke cutting aku, kak, mbak, ini suara dari HP kamu kah? Terus habis itu cutting aku bilang, loh aku kira itu dari HP kamu, kok suara ketawanya nggak berhenti berhenti. Terus akhirnya kita bilang, yaudah kita coba diem dulu kali. Itu diem, terus habis itu tiba-tiba ada yang ketawa lagi kayak gitu. Terus kayak Jadi itu kejadiannya berarti selama berlangsung waktu Kanin 1 tahun itu kah atau gimana? sebenarnya kejadian ketawanya itu agak lebih setelah waktu winter sih. Waktu winter berarti sekitar Desember ke waktu aku mau pulang. Jadi kayak itu beberapa kali aku dengar ketawa, beberapa kali juga waktu malam-malam aku kebangun gitu, tiba-tiba aku ngelihat ada bayangan gitu kan di atas kasur itu ada gantungan baju untuk jaket-jaket winter kan. Terus akhirnya aku kayak, kok jaketnya punya cutting aku ada rambut, dimana itu nggak mungkin di situ ada rambut. Kayak mungkin aku mimpi kali. Terus akhirnya aku buka jam, masih jam 3. Terus aku tidur lagi, tapi aku nggak bisa tidur. Aku bodohnya aku, kenapa aku menghadap ke, bukan ke tembok, aku menghadap ke arah cutting aku. Terus di sana rambut itu tiba-tiba udah deket di wajah aku, langsung kayak oh no, aku langsung tidur lagi. Kayak aku berusaha untuk tidur kayak Kak, oh my god, itu serius sih itu yang Kak, serem banget. Walaupun itu di dom itu berame-rame ya, tapi ketika kejadian itu pun kayak tetep aja ya serem gitu. iya serem. Kayak wow, aku nggak pernah ngerasain hal mistis di Indo atau ya iman apa, kayak pernah gitu. Ya ampun, aku baru denger loh selama aku ngobrol bareng wardi-wardi yang lain ini Kanin baru pertama kali yang ceritain tentang hal-hal unik yang bener-bener super duper unik ya kayaknya. Bukan unik lagi, serem lagi. Nah, oke Kanin nih kita balik lagi nih ke beasiswanya Kanin. Kan sebagai awardee nih, kontribusi apa sih Kak yang lagi atau pengen Kanin lakuin nih buat Indonesia mungkin ke depannya gitu? Apa nih mungkin? Eh, mungkin kedepannya ya, karena selama aku ya lumayan lama tinggal di sana, aku ketemu banyak orang-orang yang mereka giat banget gitu untuk belajar, giat untuk berpendidikan. Kayak di usia mereka yang muda, mereka kayak udah S1, udah S2, S3 gitu. Kayak wow, aku jadi semakin termotivasi untuk aku pengen lanjut S2 atau bahkan nanti S3 di luar negeri. Dan nanti bakal aku pengen coba kayak salurin lagi ilmu-ilmu yang udah aku dapat untuk mungkin ya di Indonesia gitu sih. Kayak aku jadi termotivasi untuk lebih belajar lagi. Wow, bahkan ketika aku ngobrol sama Kak Anin, terus Kak Anin belajar juga di Korea Selatan, aku juga termotivasi loh Kak. Mungkin semoga aku nanti bisa ngikutin jejak Kak Anin ya ke Korea Selatan. Gitu. Amin. Itu sebenarnya ya impian aku juga gitu, walaupun mungkin ya walaupun nanti nggak bisa liburan, bisa kuliah di sana ya sambil liburan juga gitu kan ya. Nah, tapi ilmu dan pengalaman apa sih Kak yang menurut Kak Anin ini paling berharga dan pengen Kak Anin bawa pulang gitu? Ilmu dan pengalaman, Yap. mungkin lebih ke ini sih, kayak eh, perspektif ya. Kayak kan aku ibaratnya kalau misalnya kita exchange itu ada kemungkinan untuk lulusnya tuh telat gitu. Sedangkan aku di Korea itu ngelihat banyak teman-teman Korea yang mereka lulusnya tuh juga telat gitu, tapi mereka nggak dianggap hal yang aneh. Kayak misalnya aku di Indo, aku ngerasa orang yang lulus telat itu jadi aneh gitu, kayak kamu beda. Jadi aku pengennya, aku harap teman-teman di Indonesia pun
yang lulusnya telat tuh nggak ngerasa beda gitu, karena aku yakin kalian tuh kan juga udah ada life path-nya sendiri, kalian udah tahu dan berjuang sendiri untuk ngelakuin itu. Jadi kayak semoga kalian nggak ngerasa beda, dan pokoknya selama hal itu hal positif yang kalian lakuin meskipun kalian lulus telat, tapi kayak aku harap ya itu hal yang nggak apa-apa, karena setiap orang punya path-nya masing-masing gitu sih. Nice, jadi ya perspektif dan pandangannya ya Kak yang sebenarnya kayak gap year ataupun dia Iya, menempuh benar. pendidikannya itu start sama finishnya orang kan beda-beda gitu ya. Jadi jangan merasa Beda. minder atau kayak kok dia udah selesai lulus duluan kok gue belum ya, gue takut diomongin bla bla bla. Mungkin itu ya orang jadi ngerasa insecure ya Kak. Kayak gitu. Iya, Wow. Terus gimana Kanin? Kan aku sebenarnya aku juga salah satu bukan pecinta Korea. Sebenarnya dibilang suka Korea, Korsel iya gitu. Karena aku suka nonton drakor kan Kak. Terus gimana Wah. Kanin di sana ketemu uh, suka ketemu kayak aktor-aktor, banyak opa-opa nggak di sana? Kak, coba ceritain dong Kak, aku penasaran banget tau. Oh ya, kebetulan Jiwa LPT setiap bulannya tuh ada kegiatan cultural activity gitu, dan kita sempet ke Busan waktu itu. Busan itu ada bertepatan sama Busan International Film Festival, dimana itu semua aktor aktris pada apa kayak promosi gitu kan tentang film-film yang mereka buat. Dan di situ aku ketemu sama Ji Chang Wook sama Song Joong Ki. Wow. Kayak Oke. kita kayak wow Melihat ketampanan ya gitu. Banyak aktris juga, terus kayak ini pengalaman, dan kebetulan tuh juga dibayarin kan, jadi kayak udah gratis, udah kita ketemu aktris gitu, kayak jadi nikmat mana gitu yang kita beda dustakan gitu kan. Terus saya itu sih waktu di Busan ketemu sama aktris dan aktor. Terus waktu beberapa kali aku juga sempet ikut konser Wave to Earth gitu. Wave to Earth sama aku suka tuh lagunya. Oke. Nah, oke Kanin, nih kita balik lagi nih ke beasiswanya Kanin. Kan sebagai awardee nih, kontribusi apa sih Kak yang lagi atau pengen Kanin lakuin nih buat Indonesia mungkin ke depannya gitu? Apa nih mungkin? Mungkin ke depannya ya, karena selama aku ya lumayan lama tinggal di sana, aku ketemu banyak orang-orang yang mereka giat banget gitu untuk belajar, giat untuk berpendidikan. Kayak di usia mereka yang muda, mereka kayak udah S1, udah S2, S3 gitu, kayak wow, aku jadi semakin termotivasi untuk aku pengen lanjut S2 atau bahkan nanti S3 di luar negeri. Dan nanti bakal aku pengen coba kayak salurin lagi ilmu-ilmu yang udah aku dapat untuk mungkin ya di Indonesia gitu sih. Kayak aku jadi termotivasi untuk lebih belajar lagi. Wow, bahkan ketika aku ngobrol sama Kak Anin, terus Kak Anin belajar juga di Korea Selatan, aku juga termotivasi loh Kak. Mungkin semoga aku nanti bisa ngikutin jejak Kak Anin ya ke Korea Selatan. Gitu. Itu sebenarnya ya impian aku juga gitu, walaupun mungkin bisa liburan, bisa kuliah di sana ya sambil liburan juga gitu kan ya Kak. Nah, tapi ilmu dan pengalaman apa sih Kak yang menurut Kak Anin ini paling berharga dan pengen Kak Anin bawa pulang gitu? Mungkin lebih ke ini sih, kayak perspektif ya. Kayak kan aku ibaratnya kalau misalnya kita exchange itu ada kemungkinan untuk lulusnya tuh telat gitu. Sedangkan aku di Korea itu ngelihat banyak teman-teman Korea yang mereka lulusnya tuh juga telat gitu, tapi mereka nggak dianggap hal yang aneh. Kayak misalnya aku di Indo, aku ngerasa orang yang lulus telat itu jadi aneh gitu, kayak oh kamu beda, oh kamu udah kayak beda lah intinya. Jadi aku pengennya, aku harap teman-teman di Indonesia pun yang lulusnya telat itu nggak ngerasa beda gitu, karena aku yakin kalian tuh kan juga udah ada life path-nya sendiri, kalian udah tahu dan berjuang sendiri untuk ngelakuin itu. Jadi kayak semoga kalian nggak ngerasa beda, dan pokoknya selama hal itu hal positif yang kalian lakuin meskipun kalian lulus telat, tapi kayak aku harap ya itu hal yang nggak apa-apa, karena setiap orang punya path-nya masing-masing gitu sih.
Nice. Jadi ya perspektif dan pandangannya ya Kak yang sebenarnya kayak gap year ataupun dia Iya, menempuh benar. pendidikannya itu start sama finishnya Mm-mm. orang kan beda-beda gitu ya. Jadi jangan merasa Beda-beda. minder atau kayak kok dia udah selesai lulus duluan kok gue belum ya, gue takut diomongin bla bla bla. Mungkin itu ya orang jadi ngerasa insecure ya Kak. Kayak gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi gagal nih, dia nonton video ini, mungkin pejuang beasiswa juga, yang mau ngikutin jejaknya Kak Anin juga gitu. Atau yang ngerasa kayak, kayaknya aku gak cukup pinter deh. Nah, boleh gak sih Kak kasih pesan-pesannya gitu ke teman-teman DARS nih yang nonton mungkin? Menurut aku jangan takut untuk daftar gitu, karena temen aku juga banyak yang takut untuk daftar karena mereka ngerasa nggak pede dari nilai IPK. Sebenarnya apa ya, penyelenggara itu nggak ngelihat dari IPK doang, nggak lihat dari secara nilai, tapi mereka tuh ngelihat dedikasi kalian, hal apa yang berimpact untuk entah itu programnya atau untuk masa depan kalian gitu. Jadi mereka juga ngelihat, biasanya kalau beasiswa kan ada motivation letter ya, jadi mereka juga ngelihat hal motivation letter itu jadi sesuatu yang penting. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang di IPK atau segala yang cara nilai, kalian coba tingkatin lagi di motivation letternya itu sendiri, gimana biar mereka tuh tahu kalau kalian tuh berusaha keras, jadi gak yang mudah patah atau segala macam gitu sih. Jadi Iya. jangan takut untuk nyoba. Ya betul banget, itu poinnya sih Kak. Jangan takut untuk nyoba gitu, jangan minder lah, jangan insecure gitu. Karena yang aku bilang tadi kan, start sama finishnya setiap orang tuh beda-beda gitu. Seperti Kak Anin kan nih, pengalaman yang ibaratnya udah sukses gitu ya, bisa dapet beasiswa ke Korea Selatan kan. Kak Anin juga prosesnya juga nggak gampang ya Kak, ngelaluin ups and Iya, downs bener. dulu. Berarti sempet gagal beberapa kali beasiswa juga ya gitu. Akhirnya Iya. baru bisa dapet di pertukaran pelajar ini gitu teman-teman. Wow, keren banget sih. Mungkin terakhir nih last question dari aku, satu kalimat dong penyemangat buat pejuang beasiswa yang lagi nonton ini. Tapi aku pengen dong Kak Anin kasih ucapan semangatnya tuh pakai bahasa Korea. Nah kan biar beda ya. Gitu. Jadi kayak pakai bahasa Korea, kasih ucapan semangat ke teman-teman yang para pejuang beasiswa atau yang lagi ngerasa gagal. Coba dong Kak, aku mau denger. Ya pokoknya 여러분들 힘내세요. Pokoknya jangan takut untuk nyoba. Pokoknya percaya sama mimpi kalian. Udah. Nice, kamsahamnida Kani. Teman-teman, itu dia tadi obrolan kita bareng Kak Anin. Seru banget ya, tadi kita udah ngulik-ngulik lah sama Kak Anin, mulai dari kayak perjalanannya, beasiswanya, backgroundnya segala macam, hal unik sampai hal mistis yang tadi Kak Anin ceritain. Itu benar-benar wow. Nah oke teman-teman, aku berharap teman-teman dari yang nonton video ini termotivasi, dan itu tadi yang merasa dirinya insecure, merasa selalu kayak kenapa gue gagal mulu gitu. Nah kalian setelah nonton video ini kalian pasti akan sangat termotivasi ya, karena ya ini dia Kak Anin nih, dia salah satu worthy yang berhasil setelah melewati proses yang panjang juga ya Kak gitu. Jadi emang nggak ada lah istilahnya proses tuh instan ya gitu, nggak ada gitu. Jadi setiap orang punya proses masing-masing, punya garis start dan finishnya masing-masing gitu. Oke, aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kanin udah mau aku ajak ngobrol nih bareng Ders, sharing bareng Ders malam ini gitu. Dan teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Kanin. Mungkin nanti aku bisa taruh ya Instagramnya di sini gitu. Dan selalu nantikan video Ders di setiap hari Jumat, karena kita akan selalu upload dan kita akan selalu ngobrol bincang-bincang tentang hal-hal unik dan motivasi lainnya. So, thank you guys for watching. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Bye Kanin, thank you.